Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, kami dari kelompok 1 Dimitri Mendeleev akan mempresentasikan proposal penelitian kami. Sebelumnya, perkenalkan saya selaku ketua kelompok dengan nama Muhammad Pasha Gifari. Saya selaku anggota dengan nama Gia Febriansyah Rubiswara. Saya Desya Ancelati selaku bendahara Daumo. Saya Nadila Esa Fitri Aurasya sebagai anggota. Dan setelah ini kami akan mempresentasikan proposal penelitian kami. Untuk latar belakang, di 1.1 terdapat latar belakang. Di zaman digital saat ini, individualisme semakin terlihat di kalangan mahasiswa. Banyak mahasiswa lebih fokus pada kepentingan dan kepuasan pribadi daripada kegiatan kelompok. Kemudahan akses teknologi dan media sosial juga memperkuat adanya fenomena individualisme dengan memberikan lebih banyak ruang pribadi dan mengurangi interaksi tatap muka. Akibatnya, mahasiswa cenderung lebih sibuk dengan rutinitas pribadi dan kurang terlibat dalam kegiatan sosial ataupun organisasi kampus. Hal inilah yang menimbulkan kekhawatiran tentang bagaimana individualisme mempengaruhi pola interaksi sosial mereka. Oleh karena itu, diperlukan adanya pemahaman lebih mendalam mengenai pengaruh individualisme terhadap mahasiswa. Selanjutnya di 1.2 terdapat perumusan masalah. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka permasalahan yang muncul dapat dirumuskan menjadi 3 poin. Di antaranya yaitu 1. Bagaimana dinamika sosial mempengaruhi pola interaksi sosial di kalangan mahasiswa. 2. Bagaimana pola interaksi sosial mahasiswa yang cenderung individualistis dibandingkan dengan mahasiswa yang memiliki nilai kolektivisme yang lebih kuat. 3. Bagaimana strategi yang dapat diterapkan untuk menyeimbangkan individualisme dan interaksi sosial yang sehat dalam lingkungan kampus. Selanjutnya 1.3 dapat tujuan khusus penelitian. Tujuan khusus penelitian terbagi menjadi 3 poin, diantaranya 1. Untuk mengetahui pengaruh dinamika sosial dalam pola interaksi sosial di kalangan mahasiswa. Kedua, untuk mengetahui perbandingan mahasiswa yang memiliki individualisme dan kolektivisme. Dan yang ketiga, untuk mengetahui strategi yang dapat diterapkan untuk menyeimbangkan dan membuat kampus terasa lebih sehat. Selanjutnya di 1.4 terdapat manfaat penelitian. Penelitian ini membantu memahami perkembangan individualisme di kalangan mahasiswa dan dampaknya pada interaksi sosial. Penelitian ini berguna bagi perguruan tinggi untuk menciptakan program yang dapat mendorong keseimbangan antara kebebasan individu dan keterlibatan sosial, serta memperkuat jaring sosial di kampus. Selanjutnya ada 1.5, yaitu keutamaan penelitian. Di penelitian ini secara teoritis dapat memperkaya pemahaman tentang pengaruh individualisme pada dinamika sosial mahasiswa, serta memperluas literatur psikologi sosial dalam pendidikan tinggi. Secara praktis, penelitian ini dapat membantu mengembangkan metode untuk meningkatkan keterlibatan sosial di kalangan mahasiswa. Selanjutnya ada 1.6, temuan yang ditargetkan. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi sejauh mana individualisme mempengaruhi pola interaksi sosial mahasiswa, serta dampaknya terhadap kemampuan kolaborasi dan pembentukan jaringan sosial yang penting bagi perkembangan sosial dan akademik di kampus. Selanjutnya yaitu di 1.7 ada kontribusi penelitian. Penelitian ini berkontribusi dalam memahami pengaruh individualisme terhadap perilaku sosial mahasiswa serta dampaknya pada pencapaian akademik dan profesionalisme. Dan yang terakhir 1.8 luaran penelitian. Luaran kegiatan PKN RSH ini berupa 1. Laporan kemajuan, 2. Laporan akhir penelitian, 3. Artikel ilmiah, dan yang terakhir akun media sosial. Selanjutnya, bab 2. Yang pertama saya akan membahas dasar dari materi ini, yaitu konsep individualisme. Individualisme itu memiliki kata dasar yang berasal dari kata individus yang berarti perorangan.
pribadi, dan bersifat perorangan. Individualisme didefinisikan sebagai tradisi, ideologi, atau pandangan pribadi yang menekankan keutamaan atas individu dan hak-hak individu, serta kemandirian dan hubungan antara individu satu dengan individu yang lain. Dan selanjutnya ada konsep interaksi. Konsep interaksi itu berasal dari bahasa Latin, yaitu con atau cum, yang berarti bersama-sama, dan kata temo yang berarti menyentuh. Jadi pengertian secara harfiah adalah bersama-sama menyentuh atau kebersamaan di antara individu-individu maupun kelompok. Interaksi sosial adalah proses di mana antara individu dengan individu lain, baik dengan kelompok lain maupun individu dengan kelompok, yang dimana kejadian tersebut adalah kejadian di antara hubungan antara satu individu dengan individu yang lain ataupun dengan kelompok yang lain, berdasarkan Muhammad Fahri et al. Tahun 2019. Nah, selanjutnya adalah definisi mahasiswa. Mahasiswa menurut Menteri Pendidikan dan Budaya Republik Indonesia adalah sekelompok orang yang menganalisis dan bertanggung jawab atas pengembangan penalaran individu. Mahasiswa dapat dianggap sebagai komunitas yang istimewa dalam masyarakat, memiliki peran yang sangat penting sehingga peluang dan kelebihan yang dimilikinya itu berdampak untuk masyarakat. Melihat potensi dan peluang yang dimiliki oleh peserta didik, maka tidak tepat bila mereka hanya mementingkan kepentingan diri sendiri, melainkan seorang mahasiswa juga harus berkontribusi terhadap bangsa dan negara. Next. Dan next. Silakan. Baik, selanjutnya bab 3 adalah metode riset. Pada 3.1, lokasi riset yang kita lakukan adalah di Universitas Negeri Yogyakarta yang berada di daerah Sleman, Hijau. Yang kedua, 3.2 adalah tahapan riset, di mana kita menggunakan sistematis, yaitu yang pertama dilakukan identifikasi masalah, yang kedua adalah pengembangan hipotesis, yang ketiga adalah pengumpulan data dan analisis, yang terakhir adalah penyimpulan. Pada 3.3, objek atau variabel riset yang kita ambil yaitu adalah mahasiswa. Pada 3.4, subjek dan variabel riset, yaitu subjeknya adalah mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta, yaitu kita memiliki 700 responden dengan kriteria berusia di atas 18 tahun. Dan variabel bebas pada riset kali ini adalah sikap terhadap sosial. Selanjutnya variabel terkait yaitu dinamika individualisme dalam kehidupan mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta dan pengaruh terhadap interaksi sosial. Pada 3.5, sumber data ini pengumpulan data yang kita lakukan adalah menggunakan metode kuantitatif dengan accidental sampling. Pada 3.6, teknik analisis data adalah kita menggunakan analisis data kuantif dengan uji statistik inferensial. Pada 3.7, penyimpulan hasil riset yang kami dapatkan pada penelitian kali ini adalah tingkat individualisme cenderung tinggi. Yang kedua adalah dampaknya terhadap interaksi sosial. Yang pertama, memiliki frekuensi interaksi sosial yang lebih rendah. Yang kedua adalah pengaruhnya terhadap hubungan sosial. Dan faktor eksternal dapat membantu menjaga interaksi sosial dengan baik. Pada bagian ini saya akan menjelaskan anggaran biaya yang telah direncanakan untuk kegiatan ini. Bahan habis pakai yang mencakup ATK, kertas, instrumen riset, dan lainnya dianggarkan sebesar 5 juta yang bersumber dari Belmawa dan 1.146.000 dari perguruan tinggi. Dana untuk bahan habis pakai ini maksimal 60% dari total jumlah dana yang diajukan. Selanjutnya, untuk sewa dan jasa seperti sewa studio atau penggunaan aplikasi pendukung riset, kami mengalokasikan dana sebesar
sebesar 1.100.000 dari Belmawa dan 440.000 dari perguruan tinggi. Komponen ini tidak boleh melebihi 15% dari total dana. Untuk transportasi lokal yang telah dianggarkan adalah 1.350.000 dan semuanya berasal dari Belmawa. Biaya transportasi ini maksimal 30% dari total dana yang diajukan. Pada komponen lain-lain yang mencakup biaya komunikasi, publikasi, dan ad spend di media sosial dianggarkan sebesar 785 dari Belmawa dan 415 dari perguruan tinggi. Komponen ini juga dibatasi maksimal 15% dari total dana. Dengan total anggaran 10.136 dana ini terdiri dari 8.236 yang bersumber dari Belmawa dan 2 juta dari perguruan tinggi. Semua alokasi ini disesuaikan dengan batasan yang telah ditetapkan. Berikutnya, mari kita lihat jadwal rencana kegiatan yang telah kami susun. Kegiatan ini direncanakan berlangsung selama 3 bulan dengan beberapa tahapan penting. Perencanaan kegiatan dilakukan pada bulan pertama dan dilaksanakan oleh seluruh anggota tim termasuk Muhammad Pasar, Nadila Elsa, Desiana Arismawati, dan Dian Febriansa. Perencanaan kegiatan dilakukan oleh pada bulan pertama dan dilaksanakan oleh seluruh anggota. Masih pada bulan yang sama, kami akan fokus pada identifikasi topik yang juga melibatkan semua anggota tim. Selanjutnya, pada bulan kedua, kami akan mulai pengumpulan literatur untuk menyusun dasar penelitian. Penyusunan proposal dilakukan selama bulan 2 hingga ketiga, diikuti dengan revisi proposal di mana setiap anggota tim terlibat dalam proses ini. Di bulan 2 dan 3, kami akan mulai membuat kuesioner, dilanjutkan dengan observasi penelitian yang berlangsung selama 2 minggu. Pengumpulan data dijadwalkan mulai bulan 3. Setelah data terkumpul, kami akan melakukan diskusi kelompok untuk menganalisis data dan hasil analisis akan dibahas di minggu kedua dan ketiga. Akhirnya, kami akan melakukan evaluasi program pada setiap bulan yang diikuti dengan penyusunan laporan akhir dan persiapan presentasi hingga mempresentasikan. Dengan jadwal ini, kami memastikan setiap tahap penelitian terencana dengan baik dan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok 1 Dimitri Mendeleev. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumpah, kali ini